Kok sudah dari tadi, Kak? Aku lama sekali. Macet. Macet kan? Kira-kira di kemarin yang Bapak bahas materi bab 4 itu materinya bahas tentang apa? Tentang analisis biaya volume laba alat perencanaan manajerial. Kira-kira itu pengertiannya apa? Pengertiannya analisis biaya volume laba yaitu analisis memperkirakan bagaimana perubahan biaya, baik biaya variabel maupun tetap, volume penjualan dan harga pengaruhi laba perusahaan. Nah, di sini analisis CVP. Apa itu analisis CVP? Analisis CVP yaitu salah satu alat yang paling adaptif dan paling luas penerapannya yang digunakan oleh akul manajerial untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, berikutnya biaya tetap dan variabel digunakan dalam analisis biaya volume laba bulanan dan dalam pengambilan keputusan manajerial. Di sini analisis CVP dapat mengarahkan bagaimana permasalahan lainnya termasuk yang pertama, jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh titik impas. Yang kedua, pengaruh dari pengurangan biaya tetap pada titik impas. Yang ketiga, pengaruh dari peningkatan harga atas laba. Nah, berikutnya materinya tentang menggunakan laba operasi dalam analisis biaya volume laba. Dalam analisis CVP, istilah dari biaya dan beban sering digunakan secara bergantian. Hal ini karena fondasi konseptual dari CVP adalah analisis titik impas ekonomis dan jangka pendek. Ingatlah kembali dari bab 2 bahwa laba operasi adalah total pendapatan dikurangi dengan total beban. Di sini rumusnya yaitu laba operasi sama dengan total pendapatan dikurangi total beban. Untuk laporan laba rugi, beban dikelompokkan berdasarkan fungsi yaitu fungsi produksi atau penyediaan jasa, fungsi penjualan, dan fungsi administrasi. Biaya variabel adalah seluruh biaya yang meningkat saat lebih banyak unit yang terjual, yang terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead, variabel, dan biaya penjualan. 3. Nah, di sini saya mau tanya kepada Safira. Di materi berikutnya kan ada tentang laporan laba rugi margin kontribusi. Saya mau bertanya, laporan laba rugi margin kontribusi itu apa saja? Nah, materi berikutnya yaitu menyusun laporan laba rugi margin kontribusi. Contohnya, Whittier Company berencana untuk menjual 1000 mesin pemotong rumput seharga $400 per unitnya tahun depan. Biaya produk terdiri dari ada bahan baku langsung per mesin pemotong rumput senilai $180, ada tenaga kerja langsung per mesin pemotong rumput senilai $100, overhead pabrik variabel per mesin pemotong rumput senilai $25, dan total semuanya ada total overhead pajaknya adalah ada $15.000. Terus selanjutnya di sini kita disuruh hitunglah total beban variabel per unit, hitunglah total beban tetap untuk tahun depan, susunlah laporan laba rugi margin kontribusi untuk EBITDA untuk tahun depan. Nah, di sini ada total beban variabel per unit sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel ditambah beban penjualan variabel sama dengan $180 ditambah $100 ditambah $25 ditambah $20 sama dengan $325. Nah, total beban tetap di sini rumusnya adalah overhead pabrik tetap ditambah beban penjualan dan administrasi tetap sama dengan $15.000 ditambah $30.000 sama dengan $45.000. Di sini ada laporan laba rugi margin kontribusi untuk tahun depan yaitu penjualan dalam kurung $400 dikali 1000 mesin yang dengan $400.000 per unitnya itu sama dengan $400. Ada total beban variabel dalam kurung $325 dikali 1000 sama dengan $325.
$325.000, per unitnya 325. Total margin kontribusi sama dengan $75.000, per unitnya $75. Total beban tetap sama dengan $45.000, laba operasi sama dengan $30.000. Di sini ada rasio margin kontribusi, yaitu proporsi dari setiap penjualan dalam dolar yang terlihat untuk menutupi biaya tetap dan memberikan data. Menghitung titik impas dalam nilai penjualan dalam dolar, yaitu laba operasi sama dengan penjualan dikurang total beban variabel dikurang beban tetap. Di sini laba operasinya masih $0 sama dengan titik impas dalam penjualan dikurang dalam kurung 0,8123 dikali titik impas dalam penjualan tutup kurung dikurang $45.000 sama dengan titik impas dalam penjualan dalam kurung 1,00 dikurang 0,8125 dikurang $45.000 sama dengan titik impas dalam penjualan sama dengan $45.000 dibagi dalam kurung 1,00 dikurang 0,8125 sama dengan. Nah, di sini Nanda kan materi selanjutnya kan grafik laba volume. Kira-kira grafik laba volume itu menggambarkan secara apa? Jadi di sini itu grafik laba volume menggambarkan secara visual hubungan antara laba operasi dan unit yang terjual. Rumusnya di sini yaitu laba operasi sama dengan harga jual dikali unit terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali unit terjual dan dikurangi lagi total biaya tetap. Di sini asumsikan bahwa Tison Company memproduksi satu jenis produk dengan data biaya dan harga sebagai berikut. Di sini yaitu total biaya tetapnya $100, biaya variabel per unitnya 5, dan harga jual per unitnya 10. Dengan menggunakan data tersebut, laba operasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan $10 dikalikan unit dikurangi $5 dikalikan unit dan dikurangi $100 sama dengan $5 dikali unit dikurangi $100. Berikut adalah gambar grafik laba volume. Yang berikutnya adalah grafik biaya volume laba. Di sini yaitu rumusnya adalah pendapatan sama dengan harga jual dikali jumlah unit. Total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit ditambah biaya tetap. Jadi persamaan pendapatan dan biaya adalah yaitu pendapatan sama dengan $10 dikalikan jumlah unit dan total biaya sama dengan $5 dikalikan jumlah unit ditambah $100. Berikut adalah gambar grafik biaya volume laba. Nah, di sini saya mau bertanya dengan Sadil. Di materi berikutnya kan ada penjelasan tentang menghitung titik impas dalam unit untuk perusahaan yang memiliki produk lebih dari satu. Coba Sadil buatlah sebuah paket tentang menghitung titik impas dalam unit untuk perusahaan yang memiliki produk lebih dari satu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang produknya. Ini produknya ada dua, yaitu satu mesin pemotong rumput manual dengan mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai. Jadi mesin pemotong rumput manual itu dengan harga $400, biaya variabel per unitnya itu sama dengan $325. Margin kontribusi per unit itu $75, warna penjualan sama dengan 3, margin kontribusi per paket itu totalnya sama dengan $225. Nah, sedangkan mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai itu dengan harga $800, biaya variabel per unit sama dengan $600, margin kontribusi per unitnya itu $200. Warna penjualannya itu ada 2, jadi margin kontribusi per paket sama dengan $400. Jadi untuk total kedua produk ini sama dengan $625. Kemudian ini saya akan menjelaskan titik impas paket, yaitu sama dengan total biaya tetap bermargin kontribusi per paket itu sama dengan $96.250 per $625 sama dengan 154 paket. Jadi titik impas per unit untuk mesin pemotong rumput manual sama dengan 154 dikali 3 sama dengan 462.
Ya, jadi anggap saja bahwa baru-baru ini Waiter melakukan penelitian pasar mengenai mesin pemotong rumput manual yang memperlakukan 3 alternatif yang berbeda. Nah, alternatif pertama itu jika pengeluaran ikan naik sebesar $8.000, maka penjualan akan meningkat dari 1.600 unit menjadi 1.725 unit. Nah, untuk alternatif kedua itu jika turunnya harga jual dari $400 menjadi $375 untuk setiap mesin pemotong rumput, akan meningkat penjualan dari 1.600 unit menjadi 1.900 unit. Nah, di sini alternatif 3 itu menurunkan harga jual menjadi $375 dan meningkat pengeluaran ikan sebesar $8.000, akan meningkat penjualan dari 1.600 menjadi 2.000 unit. Sekian dari video kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.